di saya sih suaranya masnya jelas. Kalau suara saya jelas nggak kedengarannya? Jelas, Jelas. jelas. Jelas ya, jelas. Ya, gimana pemeriksaannya kapan terakhir? Kemarin minggu lalu ya, minggu lalu CT scan. Mm-mm. Dilihat yang penyebarannya itu yang di getah bening itu yang di bagian ketiak tuh kiri kanan udah nggak kelihatan. Cuman yang di Hmm. bagian bawah tuh mungkin masih ada tapi tidak bertambah besar gitu. Payudara, di Hmm. payudara. Ya payudara juga masih ada, cuman yang penyebaran yang di getah beningnya yang ada yang hilang lagi gitu. Sudah, Oh, sudah. berarti yang dari yang kemarin kan udah hilang 50% tuh. Berarti yang sekarang ada hilang lagi berarti. Ada tambahan hilang Eh, lagi Iya, kan? hilang lagi. Nah, Hmm. ya. kemarin kan Alhamdulillah. yang di paru kan Ya, alhamdulillah hilang-hilang. puji Tuhan. Sekarang yang di ketiak kiri kanan udah nggak kelihatan. Yang Sudah nggak ada penyebaran ya. masih ada cuman nggak bertambah gitu. Ya memang prosesnya seperti itu. Dia akan stagnan dulu. Stagnan kan artinya kan proses eh, apa istilahnya tuh kalau di C itu penyebarannya agresivitasnya kan berhenti. Nah, ketika agresivitasnya Iya. berhenti, Ya, ya. berarti artinya dia udah tidak punya kemampuan untuk membelah diri. Gampangnya begitulah. Maka proses berikutnya pasti Mm-mm. apoptosis atau kematian. Kematian dari si sel kankernya itu maksudnya. Maka dari itu kalau Iya, dicek iya. pakai CT scan itu biasanya dia nggak berwarna tuh atau istilahnya kayak hilang gitu, kayak nggak ada gitu, kayak nggak terdeteksi lah. Umumnya rata-rata begitu. Iya, nggak Iya, nggak kelihatan. terdeteksi. Ya. Hmm. Karena Jadi, yang jadi bahaya kalau Jadi dari prosesnya metas begitu itu ya, kan lama-lama dia berhenti terus ya dia nggak. eh, kalau yang kalau yang di payudaranya tuh dia nggak ada kasih tahu sih. Tapi yang dia ngelihatnya yang penyebarannya. ya karena biasanya memang kalau udah resikonya metas itu dokter akan lebih fokus pada yang penyebaran. Karena artinya Hmm. si karsinomanya ini kan udah punya kemampuan untuk lompat. Ya sama kayak dulu saya Mm-mm. pernah bilang bahwa kasus kejadian orang sakit jantung misalnya ya udah localize aja kan sakit jantung. Orang stroke ya localize aja dia stroke berarti kan di saraf di kepala misalnya gitu. Tapi CA itu beda. Kalau CA itu awalnya dia localize. Localize itu artinya cuma di situ aja. Kalau di liver ya cuma di liver aja, di payudara berarti di payudara aja. Tapi ada suatu kondisi di mana genetiknya dari sel CA ini dia bisa canggih tuh. Dia bisa lompat tuh. Dia bisa untuk melakukan lompat pindah ke sel yang berbeda, lalu bisa ada di situ. Nah, makanya ini Ya. yang kemudian diwaspadai sama dokter itu untuk dijadikan prioritas dilihat dibandingkan yang aslinya. Kalau misalnya Hmm. agresivitas itu pasti sumbernya kan dari aslinya kan. Jadi kalau yang dari Iya. ya, metas itu makin lama makin stagnan, makin hilang, makin hilang, makin hilang, berarti yang aslinya itu udah terpengaruh. Karena sinyal awalnya Hmm. itu pasti keluarnya dari aslinya. Aslinya ngirim sinyal Hmm. supaya ibaratnya kayak kita mah, ayolah sebarkan semua kebanyak-banyaknya ke seluruh negeri, ya kira-kira begitu tuh. Perintahnya tetap dari Hmm. pusat. Pusatnya itu adalah sumber cikal bakal yang pertamanya. Jadi kalau semua Hmm. yang di pinggirannya udah hilang-hilang semua, berarti yang pusatnya itu udah tidak punya kemampuan untuk melakukan metastasis begitu. Jadi biasanya grade-nya akan Oh, turun, biasanya grade-nya akan turun ya. seperti itu. Ini Ya. terakhir periksa kapan tuh? Itu tanggal 20. tanggal 20 kemarin, 20 20 Februari. Februari. Hmm. Ya, dokter saran lagi periksa nanti 3 bulan lagi. Mei, Hmm. bulan Mei. Ya, ya, ya memang kalau CT scan itu kan harus harus nggak boleh terlalu sering. Tapi ya artinya menyemangati Hmm. lah. Ya, menyemangati seperti yang saya waktu itu bilang bahwa artinya sudah on the track apa yang dilakukan ini sudah tepat. Jadi tinggal diteruskan gitu kan. Pola-pola latihannya diteruskan, gaya hidupnya juga udah benar gitu. Karena kalau gaya hidupnya nggak benar, itu udah pasti akan terjadi penambahan pada massa, penambahan pada metastasis. Tapi kalau gaya hidupnya sudah benar dari sisi pola makannya, kemudian dari sisi pola napasnya, latihan fisiknya, tidurnya, pikirannya, stres manajemennya, ya berarti itu udah tinggal diterusin aja kan, tinggal diterusin. Ya, yang penting sih parameter kimiawi darahnya semuanya normal, nggak ada lonjakan-lonjakan yang berarti, terutama dari sisi inflamasi. Kalau dari sisi inflamasinya tinggi, itu biasanya ya agak concern juga. Tapi kalau dari sisi inflamasinya itu nggak begitu tinggi, ibaratnya normal wajar, ya berarti semua intervensi yang dilakukan ini ya udah
udah saling melengkapi begitu, udah cocok lah. Ya, Ibaratnya jadi nggak perlu ya. diganti seperti itu. Iya. Nah, oke, Iya. kita melanjut lagian. Mm-mm. Yang ritme baliknya udah dipraktekin. Yang 55 dua Lima dua lima, Enggak. sepuluh 2 sepuluh, tiga tiga, Tiga lima tiga lima, lima sepuluh lima. sepuluh, 55 lima 10 belas lima 10 udah. belas, kemudian 10 10, 55 tiga tiga lagi. Belum sampai lima Nah, belas itu lima itu belas ya? 15 15 sama belum dikasih. udah Udah kan dikasih. Oh, udah. audionya Udah, audionya udah. dikasih. Maksudnya Coba. Oh, belum dicoba. dipraktekkan. Oh, belum dicoba. Ya. Bagian Ya 10 itu 10 itu. itu challenging-nya lebih lebih besar. Kenapa? Nanti kita praktekin hari ini. Pertama, dia akan menguras sisi emosional kita biasanya dari sisi kesabaran, ketenangan. Itu biasanya akan dikuras tuh. Aduh, ini nggak kelar-kelar nih. Tariknya Hmm. pelan, panjang, buangnya panjang. Itu biasanya berantem sendiri dalam tuh. Berantem sendiri dalam. Iya, iya. Nah, pada titik itu kita harus bisa kalahkan itu. Harus bisa kalahkan apa namanya berantem di dalamnya Hmm. itu supaya saat melakukan itu ketenangan kita terjaga sampai pada tahap kita tidak peduli dengan waktu. Jadi nanti sampai pada tahap nggak ada bedanya antara 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau kita masih ada rasa, aduh ini Hmm. lama banget nih belum kelar-kelar nih, wah itu belum berhasil berarti belum berhasil latihannya. Sampai pada tahap, oke, saya mau berapapun Hmm. durasinya tak jalan sampai nggak ada lagi. Nanti pada saat Iya. mempraktekkan itu akan ada lintasan-lintasan pikiran. Kita nanti akan ingat sama sesuatu, kita nanti akan apa namanya merasakan sesuatu, ada sensasi sesuatu, udah biarkan aja namanya lintasan pikiran, biarkan melintas saja. Jangan berhenti. Sama kayak kita Hmm. lagi di pinggir jalan kan banyak mobil melintas tuh. Ya biarin aja mobil melintas. Yang Hmm. penting jangan di stop. Kalau di stop berarti Hmm. mobil itu akan ada di dekat kita. Nah, pikiran melintas juga biarin aja. Dengan syarat pikiran yang melintas itu jangan di stop. Kalau pikiran melintasnya di stop, berarti kita melekat pada pikiran yang kita pilih itu. Misalnya yang kita pilihnya sesuatu tentang overthinking, misalnya tentang eh, kecemasan atau mungkin visual gambaran tiba-tiba ditarik mundur. Nanti biasanya kalau udah masuk ritme 15-15 itu, ritme 15 itu ada keistimewaan. Dia akan mengaktifkan area memori. Jadi ritme 15-15 itu akan mengaktifkan area memori. Nah, ketika area memori aktif, nanti akan muncul randomized memory dari perjalanan hidup masing-masing orang yang menjalani ritme 15-15 itu. Jadi kayak misalnya saya lagi latihan 15-15, saya bisa aja terbayang visual saat SMA, terbayang mungkin lagi SD, terbayang kejadian mungkin lagi nggak enakan pas lagi sunat, misalnya begitu. Atau mungkin pas lagi naik sepeda saya jatuh waktu TK, misalnya katakanlah begitu. Atau saya berantem waktu SD. Itu akan muncul lintasan-lintasan seperti itu. Kenapa? Karena ritme 15-15 itu eh, keistimewaannya adalah dia akan memancing area memori untuk menjadi lebih aktif dari biasanya. Sehingga saraf-saraf yang ada di situ akan kepatik, maka semua memorinya akan muncul semua. Maka pada satu titik, jika yang muncul itu kebetulan tersentuh bagian memori yang sifatnya traumatik, maka bisa sedemikian sedih. Tapi jika yang terpantik itu area memori yang berhubungan sama rasa senang, gembira, sukacita, maka bisa sedemikian senyum-senyum nanti saat melakukan. Nanti beneran, kalau dipraktekkan nanti, ya mungkin nggak mesti hari ini, mungkin kalau besok dipraktekkan lagi, besok begitu kepantik area memorinya, nanti akan seperti itu rasanya. Dan kadang-kadang kalau Hmm. kepantiknya itu, terpicunya itu bisa dua jenis memori yang berbeda, kita bisa sedemikian bahagia dan setelahnya bisa sedemikian sedih. Kan area kita kan bisa seperti itu kan, bisa kepancing seperti itu kan. Kita kan bisa kepancing sebuah situasi yang sedih, juga bisa kepancing sebuah situasi yang bahagia. Bisa seperti itu. Nah, Jadi itu nanti biarkan aja, Mas. saat itu biarkan aja, biarkan melintas ibarat istilah saya biarkan itu melintas, jangan hinggap. Kalau hinggap itu berarti Hmm. nanti masnya itu menikmati situasi itu. Kalau menikmati Oh. berarti kita kan melekat kan, melekat dengan Mm-mm. kejadian yang tiba-tiba muncul itu. Tapi biarkan Ya, aja. ya. Ya, yang namanya manusia pasti akan ada melekat beberapa detik lah. Mungkin ada 5-10 detik melekat karena aduh ini kok iya saya tiba-tiba keingetan teman SMA saya nih. Tiba-tiba saya keingetan teman SD saya nih misalnya begitu. Ya udah biarkan lewat-lewat aja. Jangan-jangan berhenti kemudian dicari teman SD saya yang ini apa nih? Oh iya terus dicari memori-memorinya, digali lagi ingatan-ingatannya.
Ya, walaupun boleh-boleh aja, tetapi nanti akan membuat energi kita habis untuk masuk pada area memori yang sebenarnya nggak perlu. Itu kan sudah lewat masanya kan, dan kita tidak membutuhkan itu banget-banget. Itu cuma sebatas karena keistimewaan dari 1515 itu akan memicu area memori, maka area memori itu akan muncul, nanti bisa sedemikian sedih, atau bisa sedemikian kesel, atau sedemikian bahagia, atau sedemikian cinta, pokoknya nanti munculnya random lah, munculnya random. Nah, jadi saya ingetin dulu, nanti itu biarkan aja melintas sebagaimana kita menyaksikan kendaraan yang lewat gitu. Jangan di stop, biar aja lewat-lewat aja. Kalau dalam perjalanan ada 5-10 detik kita keingetan, langsung balik lagi ke napas, ingat-ingat, oh iya ini hanya lintasan saja. Ini hanya lintasan. Kayak kita lagi nonton video nih, iklan aja lah. Namanya iklan kan ya biarin aja, jangan di stop. Kalau di stop berarti nggak jalan-jalan filmnya kan begitu. Gitu ya, Ya. jelas ya. Ya, kita coba ya. Ya, jadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana eh, testimoni atau kesaksian dari salah satu peserta yang stadium 4 ya, kanker payudara sudah metastasis ke kelenjar getah bening dan paru-paru. Jadi ini adalah pemeriksaan yang kedua. Jadi pemeriksaan yang pertama dulu itu saya ada videonya. Itu kankernya mengecil sampai 50%, bahkan di beberapa bagian sudah bersih, terutama yang metasnya itu. Karena ini yang gawat ini kan metasnya kan. Nah, di pemeriksaan yang kedua dilakukan tanggal 20 kemarin itu juga makin mengecil lagi. Jadi bahkan di beberapa bagian seperti yang di kelenjar getah bening yang di daerah ketiak itu udah nggak terdeteksi sama sekali. Jadi ini adalah sebuah kemajuan. Artinya apa? Apa yang dipraktekkan oleh peserta ini adalah sesuatu yang on the track. Saya nyebutnya begitu, on the track. Karena tentu saja kita ada banyak cara lah, ada banyak jalan. Anda bisa mengambil jalan apa saja yang diyakini. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang dari sudut pandang pemahaman di OMG mengenai cara kita memandang cancer dan cara olah napas mempengaruhi anomali sel. Nah, masalahnya kenapa kok bisa sampai terjadi perubahan yang signifikan seperti itu? Sementara mungkin ada yang lain yang mempraktekkan mungkin audio-audio yang sama atau mungkin mirip tetapi tidak terjadi perbaikan yang signifikan seperti itu. Ya memang banyak faktor sih ya. Saya ingin cerita sedikit kalau diperhatikan bahwa eh, pasien ini selalu didampingi oleh suaminya. Jadi pokoknya kalau ke kantor saya ya pasti latihan di kantor tuh pasti didampingi. Kalau Zoom pasti berdua. Begitu. Suaminya ikut latihan bareng, ikut menyemangati lah istilahnya begitu, menyemangati, ikut membantu supaya secara moral dan mental itu istrinya merasa nyaman. Karena kenyamanan berada di samping orang-orang yang kita sayangi yang memang peduli dengan kita ini salah satu modal. Salah satu modal yang luar biasa besar banget. Nah, itu mungkin eh, sebagian dari kita tidak mendapatkan itu. Maka caranya bagaimana? Ya, kita harus 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 menggali bagaimana cara kita menciptakan kenyamanan terhadap diri kita sendiri. Jika misalnya lingkungan tidak bisa menciptakan kenyamanan, ya kita harus menciptakan kenyamanan dalam diri kita sendiri dengan cara-cara teknik-teknik seperti misalnya pengaturan pikirannya kah, atau mungkin pengaturan perasaannya, atau pengaturan raganya dan sebagainya. Karena kalau nggak dilakukan pengatur-pengatur seperti itu, kenyamanan nggak terbentuk. Ketika kenyamanan terbentuk, maka stres itu akan terkurangi, ya kan? Maka dengar aja penjelasan saya, karena kemarin pas kebetulan saya lagi di kereta ya, terus tiba-tiba WA tuh, kemarin WA, waduh ini gimana lagi di kereta? Saya batalin enggak. Karena jamnya bersama dengan jam mau sampai, ibaratnya gitu. Tapi karena naluri saya bilang, ya udahlah, saya iyain aja. Ternyata betul, beliau menyampaikan eh, laporan hasil pemeriksaan yang kedua, di mana hasilnya sangat menggembirakan. Nah, pelajarannya di sini hikmahnya adalah memang eh, saya itu bekejar-kejaran dengan waktu. Dan di luar sana ada banyak cara kita bisa menggali apa saja, mencari apa saja, mengetahui apa saja. Tapi memang yang terbaik itu adalah dengan bimbingan. Yang terbaik dengan bimbingan. Dengan bimbingan itu diharapkan ada komunikasi intens, ada penjelasan-penjelasan rinci. Nggak sebatas Anda memutar audio, ada pengukuran-pengukuran. Kemudian ketika disarankan melakukan ini, ya kebetulan misalnya rezekinya ada, ya yang seperti pasien ini juga wajib pakai red light. Karena saya bilang, orang-orang yang kemo itu wajib pakai red light. Karena paralel. Nah,
ketika seorang itu memilih untuk tidak kemo sekalipun, maka intervensi atau ikhtiar yang dilakukan oleh dirinya harus lebih kencang, harus lebih serius. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil kemo, dia tidak mau mengambil pendekatan medis. Maka di pendekatan yang non medis yang diambil, dia harus lengkap utuh holistik, nggak bisa enggak. Termasuk ketika memilih olah nafas juga dia harus pemahamannya terhadap olah nafas itu harus utuh, lengkap, holistik, nggak sebatas memutar audio. Karena banyak saya temui orang-orang CA yang sekedar memutar audio, nggak mau belajar, nggak mau ikut kelas pendampingan, nggak mau ikut kelas khusus CA, katakanlah begitu ya, nggak mau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dijelaskan kenapa ritmenya kayak gitu, ada apa di balik ritme itu, nggak mau misalnya membeli alat ukur HRV, karena penting banget bagi orang CA untuk mengetahui prognosis dari pergerakan intervensi yang dilakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Jadi pokoknya banyak faktor karena banyak yang saya jumpai mentalitasnya itu menganggap bahwa segala sesuatu di dunia ini gratis. Sehingga saya cukup cari aja dari YouTube, lalu saya filter-filter sendiri, katakanlah begitu ya, dengan kecerdasannya katakanlah begitu. Lalu kemudian dia seakan-akan bisa mendapatkan pengetahuan yang utuh gitu. Ya mungkin pada hal-hal yang umum bisa, tapi tetap nggak bisa. Kayak contoh misalnya, dulu ramai sekali mengenai vitamin D3. Oh, ramai sekali ya kan, begitu era COVID itu kan D3 itu luar biasa ramai. Bahwa ada studinya hubungan dengan D3 dan cancer, ya betul. Ada studinya D3 dengan COVID dengan semua masalah paru-paru, itu juga betul. Tapi ternyata D3 ini baru bekerja optimal ketika dia ketemu sama magnesium. Atau dengan kata lain, magnesium di dalam tubuh kita jumlahnya sangat cukup. Kalau magnesium sangat cukup, maka D3-nya ini baru optimal. Nah, berarti pengetahuannya baru sepotong kan mengenai D3 ini kan. Kalau kita tidak mempelajari pengetahuan mengenai magnesium, ya jadi tidak bisa. Lalu ditemukan lagi bahwa untuk orang-orang berumur, D3-nya murni itu dapat menyebabkan deposit kalsium. Maka harus bareng dengan K2. Oh, jadi pengetahuan baru lagi tuh. Nah, baru dari sini ada gambaran utuh. Oke, suplemennya berarti ini. Mau nggak mau, ya kan? Nah, ini nih salah satu gambaran contoh. Sama kayak olah napas juga begitu, napas ritme. Oh, udah dengar ada ritme 88. Tapi kan nggak tahu 88 tuh apa ininya, pemahamannya gitu kan. Pemahamannya apa. Maka mau nggak mau orang itu disarankan untuk ikut kelasnya. Sama kayak tadi di video itu sengaja saya kasih bocoran ya. Itu bocoran sebenarnya banyak dari rasa-rasa ritme itu. Di antaranya ritme 15-15. Ritme 15-15 ini salah satu istimewanya adalah dia akan memicu area memori. Dan ini bisa untuk rilis emosional. Dan ketika kita bisa rilis emosional, maka stresnya akan turun. Itu udah pasti tuh, ya kan? Ketika kita berhasil untuk mengenali emosional di dalam pikiran kita, lalu kemudian kita berhasil mengenali lintasan itu, lalu kita setelah biarkan itu lewat dan kita berhasil mengenali itu, maka secara alamiah stresnya turun. Kalau stresnya turun, imunitasnya yang naik, kan begitu. Dan orang itu jadi stress resilient. Dan ini pemahaman detail yang seperti ini itu enggak banyak di YouTube, apalagi di apa namanya YouTube saya kan. Karena YouTube saya itu memang sengaja saya hanya memperkenalkan ada audio-audionya. Ada ritme 88, ada ritme 99, ada ritme balik. Apalagi ritme balik itu kan ada ritme A, ritme B. Itu semua ada dasar ilmunya, ada dasar rujukan jurnalnya, bisa diukur, bisa terukur. Nah, maka diharapkan siapapun yang menonton video ini, ya Anda belajarnya itu lengkap. Jadi kalau Anda memilih, saya tidak mau napas itu, saya mau senci. Ya sudah, Anda belajarnya lengkap. Gimana cara belajarnya lengkap? Anda berguru. Anda temui gurunya. Temui gurunya, siapa yang ngajar di senci itu, ya datangin. Begitu, kalau nanti suatu saat guru itu bikin event gitu kan, offline, Anda berusaha untuk datang. Kenapa? Supaya dapat penjelasan langsung. Dan ketika bertemu langsung itu, hawanya beda. Nggak sama, nggak sama. Nggak sama dengan kita cuma sebatas nonton di YouTube gitu kan, kita cuma sebatas dengarkan audio yang mungkin dapat dari potongan reels atau short atau potongan TikTok atau apalah begitu kan. Ini nggak cukup seperti itu. Anda harus temui gurunya Senci itu untuk belajar langsung sama beliau ketika ada momentum atau kesempatan untuk belajar. Temui, nanti auranya akan berbeda. Wong diajari sama gurunya langsung aja belum tentu sembuh. Apalagi kita nggak belajar langsung dari guru. Banyak orang ngambil sampling titik puspa, ya kan? Ibu titik puspa. Banyak orang ngambil sampling untuk kanker itu selalu dari situ, terutama komunitas senci ya. Tapi ketika saya bilang
Beliau, Ibu Titik Puspa itu latihannya 4, 5, 6 jam dalam sehari, mundur semua. Nggak semua ada yang sanggup. Kenapa? Ya, karena pengen dapat sembuhnya, tapi instan. Tidak mau melewati perjalanan atau ikhtiar yang dilakukan oleh role model. Repot. Nah, sama kayak contoh tadi dia. Kenapa dia berhasil? Ya, kita jangan melihat sisi keberhasilannya aja, tapi bagaimana ikhtiar dia melakukan apa. Oh, konsistensi napas ritme. Cuma latihan napas ritme aja, nggak ada latihan napas yang lain. Kenapa? Karena saya bilang takutnya nanti bentrok, takutnya nanti benturan, takutnya nanti ada sesuatu yang kita nggak mengerti bagaimana cara mencampurkan dua bumbu ini. Karena rata-rata orang-orang Cina itu kan bukan bukan berasal dari orang yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun belajar ilmu pernapasan. Rata-rata kan orang biasa saja. Dia menganggap mungkin ilmu napas tuh kayak ya usah pokoknya pagi saya napas A, siang napas B, sore napas C, malam napas D. Kalau perlu saya nonton ada senji saya latih senji pagi hari, saya nonton ada Wim Hof saya latih siang hari, saya nonton ada napas Wim Hof saya latih sore hari, saya nonton ada apa lagi tuh misalnya pranayama saya latih juga malam hari gitu kan. Nanti besoknya saya nonton lagi ada di YouTube misalnya 478 saya latih pagi hari, nanti saya nonton lagi ada aliran 6 nih kelihatannya menarik nih bagus nih, saya praktekkan siang hari. Jadi campur-campur begitu karena asumsinya itu menganggap ilmu pernapasan tuh ya cuman gitu aja, tinggal campur-campurnya nggak ada masalah. Padahal di dalam sudut pandang napas ritme, ilmu pernapasan itu adalah ilmu yang menghasilkan frekuensi dan gelombang. Bayangkan aja kalau frekuensi dan gelombang dicampur-campur aduk, jadinya apa? Kacau, pasti kacau. Iya. Makanya sering saya bilang kalau mau fokus di napas ritme, ya kuasai, pahami, lalu mengertilah napas ritmenya saja yang dipraktekkan. Nanti akan diberitahu ritme yang pagi seperti apa, nanti ritme yang siang seperti apa, ritme yang sore seperti apa, ritme yang malam seperti apa. Kenapa kok ada begitunya? Kenapa nggak satu untuk semua? Kayak Wim Hof tuh, oh saya Wim Hof pagi hari, Wim Hof siang hari, Wim Hof sore hari, Wim Hof malam segala macam Wim Hof. Lalu ya yang nggak sembuh kan gitu ya. Kenapa ya? Karena tubuh manusia ini ada di dalam satu siklus lingkup di bumi yang disebut ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu berarti eh, gelombang elektromagnetik bumi mempengaruhi aspek hormonal di badan manusia. Maka pada pembagian jam-jam tertentu, hormon yang bekerja di badannya berbeda. Nah itu, ketika hormon yang di badannya bekerja secara berbeda, maka secara alamiah metabolisme yang dihasilkan dari keluarnya hormon yang berbeda itu jelas juga pasti berbeda. Maka olah napasnya Anda harus sesuaikan dengan bagaimana perjalanan dari ritme sirkadian itu. Ketika ritme sirkadian kita ikuti, maka naturalnya tubuh manusia menjadi alamiah. Diperkuat di bagian yang memang misalnya ada kelemahan di sisi itu. Contoh, malam hari ada paksaan melatonin. Harusnya normalnya ada paksaan melatonin yang membuat kita tertidur. Harusnya begitu normalnya. Tapi oleh satu dan lain hal, Anda jadi nggak bisa tidur. Karena misalnya masih handphonean, masih laptop, gitu kan? Atau mungkin masih ada sesuatu yang dikerjakan, atau pekerjaan, atau apa saja. Lalu bagaimana? Ya berarti harus melakukan upaya untuk menyeimbangkan ulang kembali. Jadi tidak bisa latihan yang malam hari itu menghasilkan kondisi kenaikan kortisol pada hasil latihannya, apapun itu. Misalnya olah napas, atau olah fisik, atau apa saja, tidak bisa. Ketika kortisolnya makin naik, ya melatoninnya makin tertekan, makin turun, makin nggak bisa tidur, makin melek matanya jreng begitu kan. Maka untuk latihan-latihan malam, ya jelas latihan-latihan yang akan berusaha untuk menaikkan melatonin, menurunkan kortisol. Kalau dari sudut otak, sudut gelombang otak ya, dari sudut pandang gelombang otak, latihan-latihan malam itu latihan yang menurunkan gelombang dari beta menjadi alfa, dari alfa menjadi theta, dari theta menjadi delta. Nah, seperti itu. Atau latihan-latihan ya, kalau dari sudut pandang gelombang jantung, menurunkan pergeseran saraf otonom dari simpatik menjadi parasimpatik. Di sudut pandangnya harus dilihat secara keseluruhan dulu. Karena Mas Ridho bisa untuk mengcover itu semua. Maka tidak bisa dibikin sama semua seluruh latihannya, gitu kan? Ya, tapi kan saya pernah ikut kelas yang malam Mas Hugo kok latihannya A, kadang B. Ya karena kita cuma jadwalnya malam. Maka diberitahu, ini latihan yang pagi ya, tapi kita contohkannya malam. Kenapa? Ya supaya peserta jadi tahu. Jadi tahu, oh seperti ini cara melakukannya. Tapi tidak dilakukan malam. Lakukannya pagi. Terus kemudian juga ada latihan malam yang sebenarnya itu materi siang atau sore. Kenapa dibikin malam lagi? Ya karena kebetulan jadwalnya memang jadwal malam.
yang ditafsirkan latihan malam itu untuk latihan siangnya. Begitu. Kalau di kelas memang kita pelajarannya seperti itu. Pelajaran yang kebetulan jadwalnya dibikinnya ya malam. Nah, hal seperti ini yang penting dilakukan. Sehingga nanti kita jadi bisa mendapatkan manfaat seperti video testimoni tadi. Nah, saya senang sekali. Kenapa? Karena ya pasien nurut, manut. Jangan campur-campur dengan ritme lain loh ya, dengan teknik perguruan lain loh ya, atau teknik aliran lain loh ya. Kenapa? Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Saya hanya bisa bilang bahwa frekuensi yang sudah disusun sedemikian rupa itu di dalam kelas pendampingan itu punya manfaat. Supaya apa? Supaya ritme sirkadian secara alamiah itu bekerja di situ. Maka paksaan-paksaan hormonal dari gelombang termahal di bumi itu terjadi di badan, sehingga menciptakan kondisi alamiahnya. Ya memang harus imunitasnya naik, ya akan naik, dan ditambah dengan ritme yang menaikkan imunitas, jadi double, kan begitu. Nah, seperti itu. Ya, maka dari itu, sekali lagi, disarankan bagi siapapun yang menonton video ini, jika Anda belum cukup punya kemampuan untuk meracik, meramu, menggabung-gabungkan dari berbagai macam aliran teknik pernapasan, mending jangan pilih saja salah satu. Lalu pelajari secara komprehensif di situ. Ya, memang di beberapa kasus, beberapa yang mungkin banyak lah, orang menjadi sangat menggampangkan bahwa itu pernapasan itu ya cuma gitu aja. Apain juga sih memperdalam pernapasan gitu. Saya pernah bikin waktu itu voice note, saya share ke grup komunitas sahabat OMB. Itu saya bilang bahwa ketika saya dulu belajar di perguruan merpati putih di perguruan silat saya, itu saya tidak mendapati satu teknik untuk semua. Saya mendapati teknik-teknik pernapasan yang berbeda-beda untuk kasus-kasus yang berbeda. Jadi kalau untuk membina napas, katakanlah begitu, ya kita ada namanya napas pembinaan. Untuk mengolah napas, kita ada namanya napas pengolahan. Untuk menyalurkan hasil latihan, kita ada namanya napas penyaluran. Untuk memampatkan energi yang dihasilkan dari napas, kita ada namanya napas pemampatan. Untuk memperbesar aspek getaran tubuh, kita namanya napas getaran. Nah, sebabnya itu macam-macam tuh. Macam-macam. Jadi artinya nggak satu untuk semua. Kenapa nggak bikin satu jenis saja untuk segalanya, Mas? Tidak, karena masing-masing itu punya maksud. Kenapa itu didesain seperti itu dan akan menghasilkan apa? Nah, ini nih hampir rata-rata terjadi di semua. Ya kan? Hampir rata-rata terjadi di semua. Teknik bantingannya berbeda dengan teknik serangan tangan. Teknik tendangan yang berbeda dengan teknik elakan atau tindakan. Kan begitu. Nah, jadi ini pemahaman dasarnya. Sehingga ketika misalnya serta itu manut, bisa memahami, mengambil satu jenis saja ilmu pengetahuan pernapasan, lalu dia berusaha untuk belajar secara komprehensif di situ, mengikuti semua arah-arah dari dirinya, katakanlah begitu, maka hasilnya biasanya akan berbalik dibandingkan mencampur-campur segala. Tuh, ini nih sebatas pandangan dari sisi saya. Kenapa? Karena saya perhatikan orang-orang yang dominan berhasil itu adalah orang-orang yang konsisten. Orang konsisten menjalankan yang tidak mencampur-campur. Kalau pengen campur-campur, ya Anda harus cari sumber-sumber lain. Misalnya Anda dengar satu sumber yang berhubungan dengan misalnya A, ya Anda harus cari orang lain yang berbicara tentang A. Anda harus cari lagi orang lain berbicara tentang A. Anda harus cari orang lain atau ilmuwan yang berbicara tentang A. Terus sehingga nanti gambarannya ada banyak. Memang ini akan menyita waktu. Kenapa? Karena Anda nggak mau berguru. Konsekuensinya kan begitu. Karena Anda nggak mau berguru, maka Anda harus cari semua potongan-potongan pengetahuan yang ada di dunia maya. Begitu. Anda harus cari segala macam YouTube, TikTok, atau whatever apa judulnya, yang Anda harus ngerakit sendiri. Harus ngerangkai sendiri. Tapi kalau berguru, ya beda. Udah tinggal diarahkan, ini menggurunya, oh sakitnya ini, oke. Dianalisa, dibantu, ini. Ritme dilakukan ini. Udah langsung jadi, ya sama kayak Anda berobat ke dokter lah. Anda nggak disuruh meracik sendiri gimana cara mencampurkan berapa miligram zat A dengan berapa miligram zat B, berapa miligram zat C, kemudian jadilah obat itu Anda minum, ada 3 kali kan gitu. Datang ke dokter udah tinggal terima obat. Ya kan? Seperti itu. Tidak lantas ditanya, dok ini kenapa obatnya kayak gini bentuknya, kenapa warnanya ini agak merah-merah, ini agak biru-biru, komposisinya apa, detailnya apa. Ya dokter akan bilang kamu jadi apoteker dulu. Kalau kamu jadi apoteker, baru nanti kamu ngerti. Tapi kalau enggak, ya terima aja. Paling kita hanya bisa melihat dampak dari obat ini secara dosis, side effect, apa segala macam, kan begitu. Maka ini sebagai pandangan saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapapun yang sedang sakit. Di bulan Ramadan ini, saya doakan mudah-mudahan
diberikan kesembuhan, kebaikan, dan rezeki yang banyak untuk bisa belajar terus-menerus pada apapun yang Anda yakini, untuk bisa berobat jika memang pilihannya adalah berobat secara medis. Jika pilihannya adalah paralel, secara alamiah, terus ada kos yang dikeluarkan lebih besar, maka mudah-mudahan kita semua dimampukan. Mudah-mudahan dimampukan. Saya pernah bikin video. Ketika saya belajar dulu itu, saya nggak ada namanya buku ratusan tuh nggak ada. Ratusan buku yang saya beli itu nggak ada. Nggak ada. Ya paling hanya satu dua lah. Lalu ketika saya pengen belajar, kemudian saya mendata apa yang harus saya beli buku-buku itu. Terutama yang original, saya jarang membeli buku bacakan. Ya dulu mungkin waktu masih bandel, ya sekarang udah tak pernah. Karena saya menghargai penulisnya dengan cara saya membeli buku asli. Walaupun harganya mahal, juga di luar misalnya. Saya biasanya ke Kinokuniya, kemudian Periplus, kemudian di Amazon yang paling sering, ke Gramet juga memang ada buku-buku yang sudah dikeluarkan yang resmi gitu kan. Ya artinya itu adalah investasi yang harus saya tulis, harus saya hitung, dan angkanya cukup fantastis dengan jumlah buku yang sangat banyak sekali. Lalu saya ngomong dalam hati, saya tidak punya uang seperti itu. Maka saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saya dimampukan. Mudah-mudahan saya dimampukan, diberikan kecukupan rezeki untuk membeli buku-buku ini. Kenapa? Karena saya sudah terima dulu sebagian pengetahuannya dari YouTube, dari omongan si penulis bukunya. Jadi misalnya buku Dr. Joe Dispenza, saya udah nonton dulu bukunya, tapi saya nggak punya bukunya. Saya juga nggak bisa ikut pelatihan yang harus datang ke luar negeri, itu kan nggak mungkin buat saya. Maka yang saya lakukan adalah saya membeli bukunya. Angkanya saya tulis semua. Lalu saya berdoa selalu supaya dimampukan, dimampukan, dimampukan. Bukan sekedar dimampukan untuk membeli, tapi nggak dibaca. Dimampukan untuk membaca karena bahasa Inggris semua. Dimampukan untuk memahami karena juga bahasa Inggris itu bukan bahasa saya sehari-hari. Saya nggak ahli dalam bahasa Inggris, tapi saya berusaha untuk membaca dan mengerti menggunakan Google Translate atau kamus supaya dapat pemahaman dari situ. Ya alhamdulillah dengan cara ikhtiar seperti ini ya, ya jadi dimampukan untuk membeli buku-buku itu. Lalu kemudian bagaimana cara saya menguji berbagai macam alat ukur, ya kan? Ya saya berdoa juga supaya dimampukan untuk membeli berbagai macam alat ukur. Alat ukur apa ya? Alat ukur macam-macam. Ini kan apa yang saya pengen topiknya mengenai apa pengentalan darah ya saya beli alat ukur A. Topiknya mengenai gula darah saya beli alat ukur gula darah. Tensi saya beli tensimeter juga bisa macam-macam. Alat ukur gula darah juga ada yang dicucuk dari ujung jari, ada yang continuous glucose monitoring yang ditempel di bicep atau tricep atau di apa namanya perut. Nah itu pun saya beli untuk mengetahui. Lalu ramai mengenai bagaimana cara mengetahui keton dalam tubuh, saya beli alat ukur keton. Untuk mengetahui apa lagi, pokoknya segala macam saya pengen tahu alat ukur gelombang otak dari mulai 1 channel, 2 channel, 4 channel, 8 channel, harganya mahal sekali. 8 channel itu 12 juta. Kemudian apa lagi alat ukur portable EKG, saya juga beli. Ya banyak lah intinya. Ya, sama itulah bentuk dari ikhtiar yang mudah-mudahan video ini menyemangati kita semua dan kita semua dimampukan dalam bidang-bidang yang memang kita ingin menuju ke situ. Jika kita ingin menuju kesembuhan, mudah-mudahan kita dimampukan untuk menuju ke kesembuhan itu. Jika belum ada rezeki, mudah-mudahan dimampukan untuk menuju rezeki, untuk mengambil pengetahuan yang legal, yang bukan dengan cara membaca. Dimampukan untuk membeli, dimampukan untuk mengambil semua pengetahuan yang resmi. Mudah-mudahan seperti itu. Ini nih prinsip saya seperti itu. Dan dengan cara begini ya alhamdulillah ya hati juga lagi plong. Kalau belum mampu ya kalau bahasa saya biasanya saya sholawatin dulu. Saya sholawatin dulu. Saya pengen alat ini ya Allah. Kenapa? Karena ini punya manfaat. Mudah-mudahan engkau berkenan untuk memudahkan saya mencari rezeki agar alat ini bisa terbeli. Ya doanya begitu tuh. Buku juga sama begitu. Termasuk udah beli buku nggak ngerti isi bukunya. Berarti saya hanya dimampukan untuk membeli, tapi saya tidak dimampukan untuk mengerti. Maka saya doanya saya revisi, karena bukunya sudah saya punya. Karena bukunya udah punya, maka doanya saya revisi. Ya Allah, saya telah berhasil untuk membeli buku itu sesuai dengan yang kau janjikan. Maka saya berdoa lagi. Mudah-mudahan engkau memampukan saya untuk memahami buku ini. Untuk memahami intisari dari buku ini. Apa maksudnya penulisan nulis begini. Mudah-mudahan engkau cerahkan pikiran saya, hati saya untuk memahami itu. Kenapa? Karena kalau bukunya pun ada, kita baca setiap hari kayak apapun, nggak diberikan pengetahuan di hati, di kolbu, untuk memahamkan ini, ya, untuk memahami ini, maka buku itu nggak ada gunanya.
cuma sebatas hafalan pasti akan lupa nanti. Seperti itu. Jadi bertahap tuh, bertahap dari mulai kemampuan dimampukan untuk beli bukunya, lalu setelah itu dimampukan untuk doa terus kan nggak berhenti, doa terus setiap hari nggak berhenti. Justru kalau kita nggak berdoa kita sombong, ya kan? Seakan-akan kita mengerti segalanya, seakan-akan begitu nonton audio ini, seakan-akan ngerti nafas ritme gampang, asensi gampang, Wim Hof gampang, enggak. Anda harus mau untuk mendengar, membaca, melihat, menganalisa, mengamati, lalu berdoa mudah-mudahan yang dibaca, dilihat, didengar, diamati itu memberikan pengetahuan dan manfaat. Karena ada yang memberikan pengetahuan tapi tidak memberikan manfaat. Anda nggak bisa terapkan untuk badan sendiri. Nah, seperti itu. Dan Mas Gunggung, tetap semangat. Jika Anda butuh pendampingan, di bulan Ramadan ini, saya membuat kelas khusus pendampingan cancer. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi yang tertarik. Silakan kontak kita kalau tertarik. Ada nanti slide di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.